Apa kabar Energi Zen? Gimana nih liburan lebarannya? Seru kan? Nah ini teman-teman nih kebanyakan udah pada di rumah, masih pada di rumah atau udah pada balik ke kantor nih. Soalnya biasanya habis lebaran tuh kan kondisi agak mentalnya masih mental ini ya, masih mental liburan. Jadi ketika kembali kerja tuh harusnya kita lebih semangat, lebih tahan ujian gitu ya. Nah seperti biasa nih kita kembali lagi di acara podcast terkerennya PNRE yaitu di Green Pots Talk to Energize. Di Green Pots kali ini tuh kita akan membawakan suatu topik, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih. Saya nggak sendiri di sini, mungkin teman-teman PNRE udah pada kenal nih, ada host satu lagi yang nemenin saya, Mas Stefan. Silakan say hi dulu Mas Stefan. Halo teman-teman. Ya. Dan di sini kita juga udah ada bintang tamu nih Mas Stefan. Jadi kita udah ada Mbak Tia dan ada Mas Muna. Say hi dulu dong. Hai, Halo, Energizen. Energizen. Ya. Kok Nah. saya hai doang nggak kenalan sih? Oh, harus dikenalin satu-satu ya, kenalan. enaknya ya. Benar. Oke, boleh, silakan. Mas Muna, dari Mas Muna dulu. Oke, buat yang mungkin teman-teman PNRE, PPI mungkin udah pada kenal mungkin sebagian, cuma buat yang Asik. lain. GR. Terkenal Rokoknya banget nggak anaknya. Itu direksi PO aja mungkin. Oh, iya. Waduh. Nama saya Amuna dan dari fungsi teknologi dan engineering khususnya Direktorat Project dan Operation. Oke, berikutnya Mbak Tia silakan. Siap, nama Diperkenalkan. saya Heni Triana, panggilannya Tia dari BD Green Initiative, Direktorat Strategic Planning and Business Development. Oke, itu dia tadi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya, Mas Stefan ya. Untuk membuka pertanyaan kali ini biar nggak terlalu berat nih ya. Gimana kemarin liburan ngapain aja nih? Mas Muna dulu deh. Aduh, Masih inget jalan ke kantor nggak? nah itu tuh. Nggak inget ya? Itu berat. Harus buat Google Maps dulu habis 2 minggu liburan. Kemarin itu liburan, sebenarnya liburan di, aku dari Bandung kan. Oke. Jadi setiap liburan lebaran tuh pasti ada jadwal-jadwalnya lah. Hmm. Yang pas itu aku kalau liburan tuh ngewarnet itu pasti. Warnet? Ngewarnet. Aduh. Ngapain di warnet? Jadi metodenya itu siang itu tidur Oke. sampai sore. Heeh. Nah, pas malam sampai subuh itu sampai sahur tuh main game, main warnet. Oh, main game. Nah, Ini beli vouchernya tuh dari duit THR Udah, kan? dari THR. Nah, dari THR tuh udah lancar lah. Oh, sekarang pokoknya. masih rame ya main Oh, iya. warnet di itu ya? masih banyak, masih Masih banyak. Gamenya apa? Ini, Ayo Dance. Oh, udah enggak. Udah Dota 2. Oh, Dota. Dota Oh, 2. pemain Dota. Menunjukkan perbedaan generasi Mas Amuna sama Mas Rangga. Iya. Tapi masih kesempatan kok Aiden juga masih sempat main dulu. Sempat main Ayo Dance. Oke. Mbak Tia ngapain Mbak Tia? Aku lebaran tahun ini mudik, Mas. Kemana mudik ke ke kampung halaman di aku kan dari Minang ya, Sumatera Barat. Jadi sekeluarga mudik lewat darat, naik bus tuh, Wah, berapa lama? nyebrang 1,5 hari Wow. di jalan, nonstop tuh kita. Terus ya udah pulang kampung halaman ke rumah nenek, Oh, terus oke. ketemu keluarga, sanak saudara di sana semua gitu. Oke, berarti satu ke Padang, satu ke Bandung. Satu ke warnet. Satu ke Bandung. Satu ke warnet. Ya sebenarnya kalau cuma ke warnet nggak usah ke Bandung. Iya, ya. bener. Iya, di Jakarta Di juga Jakarta banyak. banyak iya. Mas Evan kemana liburan Mas kemarin? Saya liburan di Jakarta aja nih Mas Jakarta Rangga. aja ya? Iya. Ini ya menikmati ibu kota yang lagi sepi ya. Iya. Kan kalau misalnya balik kan biasanya kan 2 tahun sekali ya. Jadi lebaran kali ini nggak balik. Oh, di sini aja berarti. Emang ya? dari mana? Mas Stefan biasa kalau pulang ke? Saya aslinya dari Palembang. Oh, Iya. Palembang. Sekarang kan orang tua yang ke Jakarta. Oh. Jadi giliran. Tahun lalu kita yang balik, tahun ini orang tua yang datang. Oke. Nah, berhubung 2 tamu kita nih Mas Stefan, kemarin liburannya kan mudik mereka ke kampung halaman kan. Nah kita mau nanya ini sekarang di kampung halaman mereka masing-masing ini hal unik apa nih yang biasanya atau ada tradisi atau adat tertentu di kampung halaman yang biasanya ada pada saat lebaran tuh apa? Ya itu tadi tradisinya Main warnet. Main warnet. Wah, Itu sungguh tradisi. sangat adat Tradisi. sekali. Iya, sangat adat Anak sekali zaman itu. sekarang, Luar biasa. Soalnya tuh semenjak kerja itu kan nggak mungkin kan kalau weekend ke warnet itu kan udah capek duluan. Jadi Oke. libur lebaran tuh momen penting itu. Oke. Jadi kita seminggu atau beberapa hari itu nggak tidur sampai subuh. Jadi Main siangnya itu pulas tidurnya. Jadi bangun-bangun tuh buka. Buset. Oh gitu ya. Iya gitu metodenya. Itu tradisi ya di sana ya? Tradisi. Nah, itu di tradisi di pertemanan aja sih. Mbak Tia apa Mbak Tia? Ada tradisi apa yang dilakukan? Ya kita kumpul
ke rumah nenek, Hmm. anak cucu, tante-tante semua kumpul, sungkem segala macem. Terus kayak berkunjung ke ke keluarga yang dituakan di kampung kayak Oke. gitu. THR juga tetap ada. THR. Bagi-bagi THR. Mbak Tia yang Berarti bagi. yang bagi nih berarti nih. Sekarang bagi. Oh, Waduh. sekarang udah bagi ya. Dulu nerima. Si Muna harus ditanya dulu, Mas Apa tuh? Rangga. Apa tuh? Dia Ditanya masih apa? nerima apa udah ngasih sekarang? Oh ya, Ini masih di tengah-tengah nih, di tengah-tengah udah nerima nggak enak, nggak ngasih nggak enak. Iya. Tidur paling tidur aja. Tidur. Tidur di rumah nenek tidur. Jadi bangun-bangun udah tinggal ngebaso aja. Wah. Bagi-bagi THR. Habis itu pergi ke warnet. Oke, enggak. Kalau hari lebaran nanti Tutup ya warnet ya. Betul. ditutup kakaknya nanti. Nama saya di kakak ditutup kalau ke warnet. Dihilangin dari kakak. Dihapus. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya agak lebih yang ini ya, agak lebih dalam nih. Jadi Ramadan kemarin itu apa sih pelajaran apa atau hikmah apa yang diambil gitu? Ada kejadian religius apa mungkin yang terjadi? Mungkin apa ya? Kan ini udah berarti tahun ketiga saya puasa tuh nggak di rumah kan. Oke. Karena di Jakarta gitu. Nah. Biasanya dulu di Bandung. Jadi nambah berat gitu puasanya. Hmm. Soalnya kalau di Bandung itu kan biasanya dimasakin tuh. Oh. Di rumah tuh banyak cemilan, ada nastar, belum ada Oke. keripik, ada apa. Jadi ngemil tuh lancar. Oh. Sekarang tuh di kosan kan cemilan kosong tuh. Oke. Sahur kadang kelupaan. Jadi puasa tuh makin Sahur. berat, makin menjadi-jadi lah cobaannya itu makin Bapak tahu yang ada yang namanya ojek online kan? tahu. Itu kan bisa tuh sebenarnya. Tapi tuh telat bangunnya itu. Oh, bangunnya. Jadi nggak ada kadang yang tuh nasi bangunin. padang udah dibeli tuh. Oke. Bangun-bangun tuh jam 7 kan. Oh, Jadi, sahurnya jam 7 jadi ya. enggak tahu jadi. Nggak apa-apa kok. Nggak Nggak ada yang apa-apa. lihat, nggak ada yang lihat. Enggak ada lihat. Mbak Ti apa Mbak Ti? Apa tuh? Hal yang Hikmah ya, berkesan, hikmah. Oh, hikmahnya hikmah. apa di Ramadan kali ini? Ya tentunya selain peningkatan ketakwaan dan kesabaran ya, mudah-mudahan ini sih kita kayak jadi diingatkan lagi gitu, kayak misalnya bahwa hidup kita itu harus seimbang nih, duniawi dan akhiratnya, ya kan? Karena kan kayak di luar bulan Ramadan nih, 11 bulan di luar Ramadan tuh kayaknya kita tuh ngejar duniawi gitu Dosa terus kan. gitu ya, pendosa. Iya. Aku Duniawi kotor banget. gitu. Duniawi banget itu Mas Rangga. Ya kan, kayak diingetin oke, ini harus ini lagi gitu. Terus kayak hikmahnya kayak kan kalau bulan puasa sekarang nih anak-anak udah mau mulai diajarin puasa nih di rumah. Oh gitu. Anaknya Ya, umur berapa Mbak Ti? Anak umur 8 tahun. Oh 8. Jadi udah mulai dididikan sahur bareng. puasa bareng gitu ya. Puasa gitu-gitulah. Oh, oke. Nah, Gitu. ini dari jawabannya Mbak Tia jadi pengen nanya satu lagi nih. Kalau anak baru mulai puasa gitu tuh hal yang challenging apa sih? Bangun pagi. Oh, Itu pasti. bangun sahurnya itu. Bangun sahurnya. Oh. Terus yang kedua kalau udah mendekati sore kritis-kritis masa Oh. tuh kan. Dia udah itu. mulai uring-uringan ya, udah mulai Uring-uringan. lapar Iya. gitu. Iya. Setengah hari biasanya, setengah hari. Gitu. Oh iya, kenapa nggak setengah hari? Setengah hari tahun lalu tuh udah mulai setengah hari tuh. Oke. Tahun ini Tahun udah ini harus full. Kalau kita masih setengah hari sampai sekarang. Nggak, kalau di kantor sih full. Kalau di kantor full ya. Acting puasa doang ya di jam 3 sampai jam 6 tuh Iya. acting puasa. Lebih Iya. susah loh itu dari puasa loh. Acting lemes gitu kan. Acting aduh. pengen cendol jam 5 kan saya. Oke, kalau momen yang paling dikangenin pada saat Lebaran deh, apa Mbak Ti? Hmm. Kayak momen-momen buka puasa bareng Iya. gitu Oke. kan. Karena itu kayak jarang banget kan. Maksudnya kalau di hari biasa makan malam bersama belum tentu gitu kan. Hmm. Kalau ini mudah-mudahan pulang kerja Iya. kan bisa terkejar sampai rumah. Oh, Kalau nggak Buka puasa puasa tuh bareng. gimana? biasanya tuh ingatnya cuma satu, Mas. Apa tuh? Kalau kita puasa kan ingatnya azan gitu. Wah, iya. Kalau kita nggak puasa tuh ingatnya Apa? panggilan M-Team saja tuh. Iya. Bunyi M-Team. Kerja gitu banget kan. nih anaknya Kerja ya. banget kan. Kerja banget. Terus kayak apa ya? Apa? Kalau Ramadan tuh kan nuansanya beda banget ya. Mm, Kayak mm. jadi lebih hati lebih tenang, terus kayak kenikmatan beribadah tuh kayak lebih dapet banget gitu Orang-orang kan. lebih nyantai, saya lapar juga ya. Orang-orang lebih nggak ngegas Lebih kalau nggak meeting ngegas gitu ya. Iya. Gak ada kan yang ngechat M-Team jam 6:30 soalnya lagi pada buka gitu kan gitu. Iya benar. Benar.
Oke. Tapi jangan salah loh. Oh jangan salah ya, aduh, maaf nih. Malah nyampe jadi mulai malam kan meetingnya kan. Abis taraweh. Malam-malam ya. Iya, Habis taraweh baru mulai gitu kan. Habis Aduh. sahur sampai pagi. Ampun. Habis buka energinya full Iya. lagi terus ngajakin meeting tahu-tahu ya. Sampai sahur lagi ntar. Energi Zen sebagai perwira di Pertamina itu kadang weekend pun bisa menjadi momen yang langka karena masih harus bekerja ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju banget. Setuju Dihindari. ya? Dihindari. Diusahakan tidak. Harus ada opsi setuju banget gitu. Atau Setuju aja nggak? ya mungkin bagi beberapa orang kerja di weekend kalau di Pertamina jarang, tapi ada juga orang yang mungkin justru malah peaknya itu pada saat weekend kerjaannya gitu ya. Nah, kita nih ada beberapa video nih ya, VT dari teman-teman kita. Kalau pada saat weekend itu mereka ngapain aja? Yuk kita lihat sama-sama VT-nya yuk. Kalau gue weekend itu biasanya ngebucin karena kita harus ngebagi waktu kita dengan kekasih kita. Nonton anime. Bobo. Kalau nggak jalan-jalan. Jalan-jalan aja ya ke objek-objek wisata sekitaran Jakarta, sama paling ya belajar, bukan kerja, belajar. Oke, itu tadi kan teman-teman mereka beberapa kegiatan yang mereka lakukan pada saat weekend. Nah ini kalau rutinitasnya Mas Muna dan Mbak Tia pada saat weekend nih ngapain nih? Jangan bilang warnet lagi ya, Mas. Enggak. Enggak lah, jangan. Jadi karena mungkin sebagai kan aku anak ngekos dan juga jadi kalau weekend itu waktunya untuk beres-beres kosan. Oh. Beres-beres oke. kosan, cuci motor, melakukan pekerjaan bapak-bapak lah. Oke. Intro bapak-bapak dulu, beresin kamar, servis motor, cuci Paginya. motor paginya. Pagi. Malamnya mabok, dugem. Enggak ya? Jangan dong. Siangnya istirahat karena capek kan beres-beres tuh Oke. pagi-pagi. Nah sorenya tuh baru berkeliaran lah cari Bah. makanan, Cari makanan. cari makanan, Oke. cari hiburan. Cari hiburan ya. Terus Mbak Ti, malamnya baru M-Teams kan. Wah, Oh, enggak tetep ya. jangan itu. Tetap Tetep ya, jangan. Malam minggu juga tetap Tetep diajak ya. M-Teams pokoknya. ini agak sedikit curhat Mas Stefan Iya, kayaknya. Stefan. Kayaknya aduh. Curahan hati banget Curahan nih. hati. Nanti insya Allah Mas kalau ke depannya nih pas nanti tahun-tahun depan tuh Mm-mm. mungkin kan lebih nggak chaos lagi gitu. Ya kita doakan saja. Kita mari doakan Mas doakan. Stefan. Mas Stefan bisa menikmati weekendnya. Kita doain Mas Rangga cepetan COD-nya nih Mas. Wah, Sebenarnya itu sih doanya. insya Allah pas tayang udah COD ini. Oh ya siap. Insya Allah pas tayang udah Ya COD. udah, minggu depan kita langsung tayangin. Mbak Ti ngapain Mbak Ti kalau weekend Mbak Ti? Quality time sama keluarga. Biasanya kita tuh kayak misalnya pagi olahraga jalan bareng, keliling kompleks. Terus kayak tenis bareng juga. Oh tenis, oke. Terus ya biasalah ibu-ibu ya belanja bulanan kan. Kalau misalnya stok makanan di rumah kosong. Oke. Terus sekali-sekali ya nonton film. Film. Kalau ada yang Oh, bagus. ini menarik nih, topik film nih menarik nih Mas Stefan nih. Mas Muna suka nonton film nggak? Aku kadang kalau ada yang ngajakin nonton aja. Film apa ayo? Film apa? Paling terakhir apa ya? Terakhir nonton itu film Apa? aduh lupa. Past Life ada yang nonton gak ya? Wah enggak sih, Nggak tahu. enggak tahu sih. Pokoknya Berat nih kayak Itu film. nontonnya di Netflix kayak Gimana sih sendirian. nontonnya? Iya ya. Pokoknya kalau diajak nonton tuh kadang filmnya emang yang Mikir Anti gitu. life yang mainstream, mikir anti gitu mainstream. ya, slice of life gitu. Interstellar gitu-gitu sukanya ya. Cuma ujung-ujungnya nyesel biasanya. Ini film apa? Gak paham. Kalau Mbak Tia sering nonton apa? Kalau ada yang bagus doang. Kalau ada yang menarik di bioskop Iya. disempetin. Terakhir Contohnya sih, apa yang menurut Mbak Tia? Terakhir tuh waktu itu nobar bareng SPBD Mas. Apa tuh? Kita nonton Agak Lain. Oh, Agak Lain. iya. Film komedi terbaik katanya tahun ini. Oh, oke. Udah nonton Mas Stefan? Agak lain? Belum. Belum ya. Sorry. Nanti kita nonton berdua aja kali ya. Boleh. Agak geli tapi ya. Nonton berdua. Agak geli. Asal dibayarin sih boleh aja. Agak geli. Oke. Terus di film tadi kan Mbak Tia agak lain ya film favoritnya. Ada favorable scene nggak? Maksudnya ada scene yang Ada. apa tuh yang pas kapan? Jadi itu kan dibintangi sama Boris Bokir ya. Oke. Boris Bokir. Terus Batak Bandung itu ya. Batak itu kan, Batak Kali itu kan. Iya. Jadi dia mamanya kan di Medan. Ya, kenapa jadi Medan kita? Kenapa jadi Medan? Medan nih. Jadi dia tuh punya cita-cita anaknya pengen jadi tentara.
Ya kan, Oke. jadi ada suatu scene di mana dia video call kan, tapi sebenarnya Oke. Boris ini bukan tentara, tentara gadungan. Oh, Ngaku-ngaku bohong, aja ke bohong. mamanya ini Oke, kan. oke. Nah, terus sama mamanya, "Oh, udah jadi tentara kok ya, Nak," gitu kan. Mm. Cukup dong, ini spoiler kayaknya nih. Oh, Oh, iya, iya jangan, juga, jangan, bener, jangan, bener, jangan, bener. Kita, jangan. kita belum nonton dari Iya, Oh, iya, spoiler bener spoiler juga ini. ya. Aduh. Oke, oke. Pokoknya scene tentara itu lah Scene ya. tentara itu, Tutup. pokoknya Oh, nonton, oke, nonton, oke. nonton ya. Oke. Ntar ko- dimarahin sama Bokin ini Oh dijelasin iya, soalnya. nggak boleh. Mas Muna apa Mas? Ada scene nggak yang berkesan di film apa gitu? Mungkin Gak usah di kalau- spoiler tapi Nah, di ini aja. Kalau Jangan salah scene cerita sih loh. paling pokoknya film favoritku ya. Jadi mungkin kalau yang paling nempel gitu, film favoritku tuh Batman. Jadi Oke. Batman yang kalau dulu kan sekarang udah ada yang baru tuh yang mainnya Robert Pattinson. Oh, Kalau oke ya. dulu ya, tuh ya. ada yang Christian Bale yang mainnya, yang Oh, yang trilogi itu yang bukan sih? trilogi Oke, ya. oke, 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 Itu iya, tuh iya. ada Oh, itu episode keren sih. yang film kedua itu pas dia sama Jokernya itu debat sama mafia gitu. Oke. Itu memorable banget. Itu scene yang paling Scene paling menurut Mas Muna paling keren lah ya Ya, paling di keren. film itu ya. Nah. Oke. Nah, ngomongin soal Batman nih ya. Jadi kemarin itu kita sempat tanya-tanya ke Energy Sen. Jadi superhero Batman ini tuh apa sih karakter superhero Batman menurut mereka tuh seperti apa sih gitu. Jadi memang spesifik terkait dengan Iya. Batman. Hari ini kita bahas Batman pokoknya. Ya. Oke. Nah, kita lihat VT-nya ya terkait dengan Batman itu sendiri ya. Kalau menurut gua karakter Batman itu berani dan lawan semua musuh. Gagah. Pemberani. Cool gitu ya. Kalem, cool. Oke. Nah, di sini itu tadi Viti menurut pendapat mereka terkait karakter Batman ya. Dan ternyata di sini nih kita punya info Batman itu selain dikenal sebagai superhero, ternyata dia juga diadopsi menjadi sebuah teknik untuk mengatur pikiran yang dinamakan dengan istilah Batman Effect. Pada tahu nggak Batman Effect apa? Belum. Atau Mas Stefan tahu Batman Effect? Pura-pura nggak tahu dulu Oh, boleh. pura-pura nggak tahu, ya oke. Jadi Batman Effect itu kebanyakan orang mungkin masih asing dengan istilah itu ya, sama kayak kita ya di sini ya, Batman Effect itu apa. Nah, sekarang kita ada beberapa artikel yang menjelaskan terkait dengan Batman Effect itu sendiri nih. Coba kita lihat artikelnya. Nonton. Baca ya. Ya. Oke, Batman Effect adalah teknik untuk memikirkan apa yang dilakukan karakter Batman saat menghadapi situasi tersulit. Ia menjelaskan bahwa teknik Batman Effect bisa diimplementasikan di dunia profesional dan membuahkan hasil memuaskan. Ya. Keren juga ya, baru denger ini. Saya baru denger ini. Ini kalau di jalan pulang naik motor mau ke kosan tuh, kan macet tuh, Jalan Sudirman nih Batman Effect muncul nih. Lewat-lewatin mobil gitu kan. Tahu-tahu dia pakai kostum Batman. Jadi aktingnya pakai kostum Batman aja biar nyampe. Oke, next ada lagi nggak artikel berikutnya? Batman Effect sebelumnya sudah pernah diterapkan oleh tokoh terkenal seperti Beyoncé dengan alter ego sebagai Sasha Fierce. Ia mengaktifkan karakter Sasha yang tegas dan percaya diri pada dirinya saat ia merasa gugup di atas panggung. Oh, oke. Adele juga nih. Adele terinspirasi dari Beyoncé menciptakan alter egonya sendiri dengan nama Sasha Carter yang merupakan kombinasi dari Sasha Fierce dan June Carter, pemusik. Oh, karena Adele merasa strategi ini efektif untuk tampil pede di atas panggung. Terakhir pebasket Kobe Bryant dengan Black Mamba, dengan nama Black Mamba itu sebagai alter egonya di kehidupan profesional. Oh, jadi dia Nama panggung lah ya. menciptakan sebuah karakter gitu ya untuk mengalihkan pikirannya biar dia menjadi lebih pede gitu. Pernah nggak mengalami kejadian gitu? Waduh, sering kayaknya. Sering. Enggak, tapi maksudnya kan karena tapi ini memang kayaknya pernah sering dengar. Jadi walaupun secara Batman Effect ini kan spesifik ya, tapi memang karakter Batman tuh sebenarnya kan dalam banget ya. Dia karena kalau misalnya tahu tuh bener-bener satu sisi dia pahlawan dan juga menderita gitu kan, dan juga Oke, jadi ya, benar. dan dia bener-bener harus berakting mengubah dirinya yang miliarder Iya, jadi tukang sosok pukul gitu. superhero Tukang gitu kan. pukul gitu. Tukang pukul ya, enggak tukang pukul sih sebenarnya. Superhero lah ya. Superhero. Oke. Nah, ini pernah sih, maksudnya sering ke setiap kali mungkin kalau ketemu orang baru gitu atau datang ke lingkungan baru itu kan biasanya
kita tuh milih gitu, kita mau Oke. dikenal sebagai siapa, dilihat sebagai apa Oh, gitu. oke. Jadi kadang harus udah otomatis kayak ke flip kayak Hmm. oh jadi ada Orang lain ada lah ada gitu ya. mungkin beda gitu di Oke. shift gitu. Oke. Hmm. Berarti pernah nggak mungkin pas di dunia kerja gitu Hmm. mencoba buat Hmm. menciptakan karakter baru gitu. Karakter baru ya. Iya. Enggak sih ya Enggak ya, kayaknya jadi ya. diri sendiri Apa aja ya? adanya aja sih. Iya. Apa adanya sih. Mas. Jadi nggak kalau mungkin Mbak Tia ini ya orangnya lebih mudah untuk mengatasi nervous jadi nggak perlu sampai harus Nah itu enggak juga membuat. tapi. Oh nggak juga. Terus gimana dong kalau nervous gimana? Kalau nervous, Apa yang dilakukan kalau nervous? apa nih misalnya dalam konteks misalnya Mau presentasi gitu. gitu ya. Ah. Misalnya di apa IC meeting gitu ya. Misalnya. Ya ini sih Real ini kayaknya. Real Ini curhat case ini jadi curhat ini gimana Mbak Tia? Real pressure ini. low pressure banget ya. Apa namanya intinya kan preparation ya, apa persiapan, penguasaan materi. Terus kayak sempat baca tuh juga tuh Mas ada 30 seconds rules. Oke. Jadinya 30 second pertama itu intinya lo persiapkan sesempurna Iya. mungkin ya Ah. kan karena the rest itu akan lancar Wah gitu. luar biasa. Gitu. Oke. Jadi Oke, jadi lebih ke memprepare diri Prepare. sendiri supaya nervous itu nggak muncul Ya. gitu ya daripada harus membuat sebuah apa ya karakter lain terus kita berpura-pura untuk jadi karakter itu gitu ya. Betul. Oke. Mas Stefan gimana Mas? Biasanya ada ini nggak? Pernah kejadian juga nggak di Mas Stefan? Kalau saya sih pribadi memang saya selalu menganggap bahwa nervous itu wajar ya. Oke. Jadi kalau kita nervous itu kita artinya nggak yakin kita bisa memberikan yang terbaik. gitu. Jadi kita akan berusaha untuk terus menjadi yang terbaik. Hmm. Jadi ketika kita nervous itu memang terlihat negatif, tapi mungkin bisa malah itu menjadi hal positif bahwa kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Makanya Oke. kalau saya pasti selalu nervous kapanpun gitu ya ketika melakukan sesuatu karena takutnya apa yang kita deliver itu nggak yang terbaik. Oh, gitu. oke. Jadi Oke. ya hope for the best lah. Oke, berarti lebih ke Mbak Tia juga ya Oh berarti iya, ya. kita Lebih real gitu ya, real gitu apa ya. adanya. Iya. Kalau saya pernah mengatasi Mas Rangga nervous. nggak ditanya kok jawab. Gak apa-apa, saya Oh, share nggak aja, apa-apa. share. Saya pernah, saya merasa nervous, terus saya coba pakai Batman Effect Batman ini kan. Effect. Saya merasa bahwa diri saya itu adalah macan kan kuat, sangar gitu kan. Terus saya malah jadi aing maung, Di kodam itu. malah jadi kesurupan jatuhnya. Jadi saya habis itu nggak mau lagi udah pakai Batman Effect ini udah. Jadi udah mendingan tadi saya lebih setuju ke Mbak Tia dan Mas Stefan tadi lebih mempersiapkan diri, jadi bisa lebih tenang dalam menghadapi pekerjaan gitu ya, mau presentasi atau apa gitu. Kita tarik kesimpulan aja sebenarnya. Oh Jadi gitu. kalau sebenarnya Batman Effect ini teknik merekayasa pikiran dengan tujuan menciptakan alter ego yang bertujuan untuk mengatasi rasa nervous. Tapi tadi seperti Iya, yang dijelaskan Mbak betul. Tia dan Mas Muna bahwa ini bisa efektif dan bisa juga tidak efektif gitu. Tidak Iya. efektif dalam artian kalau kita lebih percaya diri kita itu bisa dibangun dengan cara kita berusaha untuk mempersiapkan sebaik Iya, mungkin. dan gitu. juga latihan sih penting, maksudnya Betul. walaupun pakai efek Batman efek, Superman Hmm. efek apapun itu, tapi kalau nggak pernah dilatihanin, Betul. sebenarnya sama-sama aja outputnya bakal bad. Soalnya ya kalau kebetulan mau curhat dikit juga aja dulu. Ya. Aku orangnya cukup pemalu juga ya, cuma dulu karena aku pas SMA itu masuk kabaret kan, jadi teater. Itu tuh bener-bener dilatih gila-gilaan buat Kabaret. tampil. Oh teater ya. Oh anak tampil teater ya. tampil depan kayak Oke. tampil jelek, Hmm. pernah jadi orang jadi-jadian juga gitu di depan orang banyak gitu. Jadi dan itu awalnya kan nervous ya, cuma Oke. lama-lama jadi emang harus dilatihanin. Jadi sekarang kalau ketemu orang baru atau present tuh lebih apa ya, nggak tertekan dulu lah. Jadi kerasa bedanya, oh ya udahlah, lagian ya nggak ada ruginya juga kalau kita pede gitu. Oke. Nah, Oke, ini menarik nih. Tadi jawabannya Mas Muna berkaitan sebenarnya sama pertanyaan saya selanjutnya nih. Kalau Mas Muna sendiri ya, nanti Mbak Tia bentar dulu ya Mbak ya. Mas Muna sendiri kalau di rumah itu karakternya atau sifatnya apakah sama dengan Mas Muna di kantor? ada yang sama, ada yang beda. Cuma kalau di rumah tuh lebih pasif sih. Oke. Soalnya kalau di rumah tuh kan moodnya tuh istirahat gitu ya. Jadi Oke. sonjoran. Lebih diem berarti ya kalau lebih di diam, walaupun ya
nyelutuk-nyelutuknya sama, cuma Oke. lebih diam, terus Kalau di Nggak. kantor nggak bisa diem mati. kalau di kantor nggak bisa diam. Kalau Ada dia orang masuk, ngomong dijawabin Iya, mulu. terus diem dimarahin. dimarahin, kok di mulu gitu. Jadi mungkin beda ya. Sebenarnya kalau di rumah sama keluarga itu lebih jadi yang pendiam ya. Oke, lebih pendiam ya. Karena ya udah malas aja, udah mager gitu di rumah kan, pengennya Malas sama kantor. keluarga sendiri berarti. Oh bukan. Maksudnya Kirain. malas tuh udah kayak settingan leha-leha Oke, lah gitu. istirahat lah ya, settingan istirahat. lah ya. Istirahat. Oke. Kalau di kantor ya rada-rada petakilan sana sini. Oh, sana sini. gitu. Sleep mode. Sleep mode. Kirain itu vibrate mode ya. Jadi di Vibrate. rumah getar-getar aja. Mbak Ti, gimana Mbak Ti? Kalau di rumah beda nggak karakternya? Ini pertanyaan ini aku pernah nanyain ke suami sebenarnya. Karakter gimana sih karakter gue gitu misalnya. Oh gitu, terus Terus jawabannya? Pertanyaan yang menarik balik nanya karakter yang di kantor apa yang di rumah gitu. Jadi kayak berarti- berarti ya. suami melihat beda nih gitu kan. iya. Itu menarik sih. Tapi kalau misalnya kalau di kantor tuh kayak apa? Kalau feedback orang-orang kan apa namanya? Galak. Galak. Enggak. Soalnya beberapa kali gue kerja sama Mbak Tia, kesannya tuh kayak tegas gitu. Oh, gitu ya. Tegas bukan galak. Tegas ya, Tegas, tegas ya. Terus apalagi ya, ya tough atau tangguh, mandiri Oke, lah, mandiri, atau betul, mandiri. ya gitulah ya. Kalau di rumah gimana? Sosoknya di rumah? Nah kalau di rumah ya namanya punya anak 2 ya, Hmm. ibu-ibu gitu kan mama, jadi banyak nyerocos, pokoknya lebih lebih bawel. lebih bawel, Oke. lebih ini gitu. Oke. Untuk validasi kita undang aja suaminya Mbak Tia. Gak usah ya? Gak usah ya? Gak ada budget ya? Oke. Mas Stefan mungkin ada yang mau ditanyain? Dari saya mau nanya apa lagi nih sebenarnya? Udah banyak banget nih ditanyain Mas Rangga sebenarnya. Ini sih. aja deh. Kalau dari Mbak Tia ada superhero favorit nggak? Superhero ya, Hmm. superhero. Apa ya Wonder Woman lah mewakili ini. Mewakili. Wonder Woman Kan ya? lagi Wonder Woman. International Women's Day kan Ya, hari ini. Oh, iya. Betul. Jadi cocok nih buat Batia nih. Tapi kan kita tayangnya setelah itu ini. Oh iya. Kapan tayangnya Mas Rangga? Tayangnya Kapan? setelah Ya? itu. Dikasihin dong, dikasihin. Gitu. Jadi Wonder Woman ya? Wonder Woman. Oke. Kalau Mas Buna, Apa ya? Superhero ini paling ya itu sih, paling Batman ya, atau enggak Batman ya? lebih atau enggak suka- Spider-Man, karena sekarang lagi rame lah film-filmnya gitu. Oh oke, lagi Iya. banyak film-film Spider-Man baru ya? Iya. Kenapa Spider-Man? Iya Mas kenapa? Amuna? Kenapa? Eh, Supaya bisa manjat tembok. Spider-Man Karakternya sama Mas Spider-Man Mas Amuna ini. kayak high tech aja sih. Kayak maksudnya secara pinter gitu. Dia Oke. kreatif dan juga nggak ada 2 pilihan. Kadang kalau misalnya pengen yang superhero-nya itu yang rada filsuf, berat itu nontonnya Batman. Oke. Tapi kalau pengen yang savvy tech yang kayak banyak adegan-adegan CGI itu nonton Spider-Man. Oke. Pengen punya kekuatannya Spider-Man gitu ya? Nggak Iya. nggak mau juga. Kotor soalnya bala banyak jaring. Oke. Terkait dengan superhero, kita mau main game nih sekarang nih. Wow. Kita mau main fun games yang judulnya adalah Guess the Superhero. Jadi nanti akan ada apa ya, card gitu. Oke. Nanti Mas Muna sama Mbak Tia itu akan megang cardnya bergantian. Nanti Mas Muna misalkan megang cardnya, terus Mbak Tia nanti yang memperagakan gaya Oke. superhero-nya, nanti Mas Muna jawab superhero-nya siapa. Hmm. Gitu, simple aja gitu ya. Oke. Oke, kita minta teman-teman dulu untuk membantu mempersiapkan gamesnya. Kartunya dong. Oke, kita sudah ada peralatan gamesnya. Jadi silahkan mungkin Mbak Tia dan Mas Muna bisa berdiri dulu sambil diambil kartunya dari Mbak Tia. Kita mulai dari Mbak Tia. Oke. Ya, kita latihan dulu aja. Jadi ketika saya hitung 1, 2, 3, Mbak Tia angkat, terus Mas Muna mulai memperagakan ya. Oke, Oke. 1, 2, 3. Bentar. Mana ya? Saha iya. Oke. Oke. Nah, Captain America. iya betul sekali. Nah, gitu ya. Oke. Kira-kira begitu ya. Nah, ini belum sekarang nih. Belum mulai. itu latihan dong. Waduh. Latihan. Itu gampang. Kan tadi juga udah latihan. Aduh. Jadi sekarang kita mulai benerannya dari Mas Muna dulu deh ya. Oke, oke. 1, 2, 3 langsung angkat ya. 1, 1. saya yang hitung Mas. Oh, Saya yang hitung. Iya. 1, 2, 3 angkat. Nah, Mbak Tia peragakan.
gampang banget. Aduh, ini kan kesebut tadi ya Spider-Man. Iya, betul sekali. Ah, gampangan nih. Lanjut Mbak Tia, ayo Mbak. Oke. Ayo Mbak. Set. Oh, Um, Gundala. Apa sih Thor? Ah, tuh. Iya. Ant-Man. Bukan. Man-nya udah bener. Iron ya. Man, Iya, iya. betul sekali Iron Man. Lanjut, Mas Muna lanjut. Dari jalannya tadi bos. 1, 2, 3. Ya, kok dilihat? salah. Belum kata. Ya, 1, 2, 3. Kebalik. Ya. Oh, Ayo, ini gimana nih gerakannya nih? Ya, nah loh. Rambutnya Mbak Tia nggak panjang soalnya. Apa itu? Ayo coba. Wonder Woman. Ya betul. Rambut kibas rambutnya. gitu kan paling. Itu emang udah kelihatan atau gimana? Ayo Mbak Tia, Oke. 1, 2, 3. next. Oh. Ayo gimana, ayo. Oh. Itu lebih orang-orangan sawah sih. Superman. Bukan. Superman. Sweet, bukan. Nyetir. Nyetir. Ayo bingung ya. Ayo siapa? Terbang nyetir. Bisa pas, kalau nggak bisa pas. Uang. Iya. Cuan. Kalau nggak bisa Tadi kan pas. punya sayap, bisa nyetir. Ganteng. Ganteng. Wah ganteng subjektif. ya. Batman. Nah betul Oh. sekali. Banyak duit kan. Oh iya banyak duit. Oke. Oke, Mas Muna lagi. 1, 2, 3. Oh, Superman. Iya betul, gampang ya. yang ngarahin ini bagus nih. Iya. Ayo, Mbak Tia lagi. 1, 2, 3. Set. Aduh. Oh, yang Siapa? pakai rantai ya? Bukan. Yang pakai rantai Apa sih? siapa ya? Thor. Thor, Yeay. betul. Mas Muna, 1, 2, 3, lanjut. Wah, gampang ini. Oh, Hulk. Iya, Iya. betul. nih? Ini Iya, Superman-nya Superman gen-gen yang sekarang ini kayaknya. Iya Coba ini. lagi nih aku ya. 1, 2, 3. Sep. Ini. Apa deh? Lumayan nih. Apa sih? Lumayan nih, susah nih. Angkatan Mas Rangga ini. Iya, Oh, tua berarti tua. tua. Nah lo, Oh, mampus gak tuh? Siapa tuh? Wiro Sableng. Ah bener lagi. Wah, kok bisa sih? Habis ya? Oh masih ada. Lagi. Oh, lagi belum ya? Mas Ini ada Muna. yang nyatet skornya kan? 1, 2, 3. Aduh. Nah ini susah nih. Cluenya apa ya? Indonesia, superhero Indonesia. Indonesia. Ah. Gundala. Nah betul. Yes. Ngontek ya ini. Petirnya tadi maksudnya. Oke, habis ya, udah ya. Habis. Thank you. Yeay. Sungguh game yang sangat seru sekali. Seru. Ini kelihatan banget nih. Apa Amuna tuh? emang Apa anak tuh? warnet kayaknya. Iya dia tahu semua, dia Iya. gampang dia. Sering nonton di YouTube di warnet kayaknya. Oke, nah terima kasih tadi ya gamenya, sungguh game yang sangat seru. Nanti siapa yang menang nanti silakan ditanyakan ke panitia. Hadiahnya juga dari Iya, panitia Mbak aja. Yunisnya langsung. tolong. Bisa ditonton nanti videonya siapa yang menang. Ah, sebelum kita closing Mas Stefan, saya pengen nanya satu lagi nih. Kira-kira kekuatan superhero apa yang ingin dimiliki oleh tamu kita yang hadir? Boleh tambahin nggak? Superhero-nya nggak boleh yang ada di sini tapi. Ya nggak boleh yang udah ada di sini nih. Superhero-nya yang lain. Siapa duluan yang mau jawab? Mbak Tia dulu deh. Tapi ini kekuatan apa Edison. kan? Iya Bukan kekuatannya, superhero kekuatannya siapa. bukan superhero-nya. Kekuatan. Bisa nggak sih kayak mendamaikan dunia gitu? Waduh. Memberantas kemiskinan yang ada gitu kan? Waduh. Itu Ada nggak ya kekuatan Kayaknya nggak ada gitu? superhero yang aduh, begitu kayak kayaknya. nggak ada tuh. Nggak ada. Itu ada tadi Iron Man sama Batman tajir kan? Filantropis. Menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan iya. kemiskinan ya. Iya. Berat juga ya, gimana itu superhero Kalau mana itu ya? harus jadi presiden Pak, bukan jadi superhero. Belum tentu juga bisa tapi. Oke. Mas, Ya. Puna, apa kekuatan superhero ya? Aduh, apa ya? Nggak boleh ada di sini ya? Nggak Nggak boleh, boleh. nggak boleh. Sebut superhero ya, jangan yang ada Sebut di sini. superhero-nya kekuatannya apa? Mungkin kalau yang nggak ada di sini itu mungkin lari ini ya,
kayak pindah-pindah cepet gitu ya, kayak flash gitu mungkin enak ya. Oh, Karena kan suka iya. jalan-jalan ya. Ya, Jadi kan kalau bisa sekarang di sini bisa lari cepat 10 gitu ya. detik lagi di Jogja kan asik kan gitu. Oh, Mau ngapain di Jogja sih? Atau enggak dia panggil meeting jam 9, jam 8.55-nya baru berangkat gitu kan. Kan enak gitu ya, bisa tidur dulu gitu kan. Oke, Energi Z. Waktu kita udah mau habis nih, Mas Stefan. Tapi seperti biasa, sebelum kita close, kita mau kasih kesempatan dua tamu kita ini buat ngasih apa ya, memberikan kalimat penutup lah atau pesan-pesan kepada teman-teman PNRE yang berkaitan dengan superhero sesuai tema kita tadi. Ya, dari Mas Muna dulu deh, boleh silakan Mas. Paling closing statementnya itu superhero ya. Ininya kalau temanya superhero berarti Iya, ya. temanya superhero. Mungkin gak apa-apa gitu ya buat teman-teman yang halu-halu dikit gitu. Kalau di hari-harinya itu merasa dirinya itu main karakter Oke. superhero. Oke. Batman Karena- effect tadi nih berarti ya. Tapi nggak harus selalu Nggak harus Batman, Batman, effect. oke. Maksudnya merasa kayak dia tuh main karakter gitu. Mhm. Soalnya memang kita kan main karakter hidup masing-masing gitu. Wah sih. Jadi Dalam ya. itu mungkin Dalam. bisa ini membantu pengalaman juga. kayaknya. Iya, kayaknya. Pengalaman. Ada sedikit curhatnya. Ya, Iya, jadi soalnya kan kadang kan kita banyak kena influence dari luar gitu kan, kayak kita takut orang mikirin apa, Oke. takut kita dilihat sebagai apa, takut Oke. ekspektasi orang-orang apa. Tapi kalau misalnya kita main karakter kan, ya gue main karakternya gitu. Siapa lu ngatur-ngatur gue gitu. Oke. Jadi mungkin itu Kunci salah apa satu. tuh? Summary-nya apa? Be yourself gitu ya? Enggak juga. Kuncinya itu jangan terlalu terpengaruh sama influence orang lain. Jadi ya Ya, nggak- terserah lu aja mau terserah jadi gue apa aja, gitu ya kan. betul. Hidup-hidup lu gitu kan? Iya betul. Mbak Ti, apa Mbak Ti? Closing Pesannya? statement ya. Closing statement. Sesuai tema kita ini kan back to work ya. Back to work superhero. Back to Tadi work, kayaknya kita lebih superhero. baik superhero-nya Oh, daripada iya. back to work-nya ya. Oke. Ya bisa disambungin sih. Iya boleh. sebenarnya. Superhero yang back to work. Yang gitu. back to work, oke. Superhero yang back to work ya, oke. Jadi kan kita udah selesai ya masa liburan lebarannya, udah 10 tahun, 10 tahun. Wah, 10 10 tahun. Aduh, 10 nggak bisa hari, libur 10 tahun. 10 hari apa namanya? Mungkin sebelum lebaran pun jadi kerjaannya numpuk gitu kan. Jadi terus masih kebawa juga suasana lebaran apa liburnya gitu. Jadi masuk kerja lagi tuh perlu apa namanya? Motivasi yang Ya, jadi lebih biar bisa Butuh apa dorongan namanya? yang lebih kuat gitu. Dorongan yang lebih kuat, terus apa namanya, perlu kekuatan superhero tadi ya untuk bisa Oke. lebih semangat, lebih produktif untuk Mantap. menghadapi hari setelah Iya. kembali Butuh dari dorongan manajemen libur. lebih kuat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita kali ini. Sebelum kita tutup ada Siap. satu lagi nih. Apa Boleh tuh? nggak? Apa tuh? Boleh. Kira-kira dari Mbak Tia sama Mas Amuna pengen ngelihat siapa sih di episode-episode kita selanjutnya? Ah, menarik sih. Pertanyaan yang menarik. bagus ini. Apa ya? Yang jelas Mas Stefan sebagai host dong. Waduh, jangan dong. Kayak host abadi nih berdua Aduh. nih. Ingat Sebut siapa? namanya dan dia harus ngomongin apa sih? Ya, Bunike gitu misalnya. Aduh, bisa nggak tuh ya? Jangan bilang Pak Jokowi. nanti. Mungkin kalau di PNRE ya, kalau di PNR itu mungkin salah satu yang banyak cerita kayaknya ya orangnya ya, banyak cerita. Kayaknya menarik kalau misalnya diajak ngobrol tuh Pak Ade sih. Hmm. Oke. Pak Ade, karena mungkin Pak Ade itu kayaknya sangat negarawan gitu. Jadi Negarawan. Kenapa kamu bilang dia negarawan gitu? Tolong dijelaskan. tolong dijelaskan, tolong dielaborate ya ini ya. Jadi kalau ngobrol sama Pak Ade itu banyak ceritanya. Ada landasan hukumnya kayaknya Iya. kalau ngomong. Dulu tuh pas di mana itu. Jadi Oke, kayaknya Pak orangnya banyak bahan gitu. Pak buat Ade berarti. podcast ya, Pak Ade ditunggu kedatangannya ya Pak di Ade, Green Pots ya. Aku endorse Pak Ade di podcast ini. Mbak Tia siapa Mbak? Boleh setuju nggak? Setuju banget Setuju masalahnya banget nih kan? Mas Iya. Ade. Nggak boleh. Karena Nggak boleh. harus dua. Oh iya, dua. minimal iya, dua. kan? Oh, hostnya Boleh. podcastnya harus dua. Betul, Boleh betul. satu. Satu lagi siapa? Oke, satu lagi Mas Taufik deh. Mas Taufik. Yes. Oke, Kenapa, Mas Mbak? Taufik. Kenapa? Kenapa pengen Mbak Taufik ada Klop di aja berdua pokoknya. Oke. Mas Taufik, Pak Ade ya, silakan nanti tolong Mbak Yunis tolong dikontak. Next episode kita Pak Taufik dan Mas Ade ya berarti Iya. ya. Oke. Topiknya apa kira-kira? Topiknya Oh iya, bahas Kalau apa boleh nih usulin. enaknya? kalau Kan tadi negarawan. Apa
Mas Taufik juga negarawan kira-kira. Enggak, kalau maksudnya kan apa, rame aja gitu, seru obrolannya. Hebring kalau Hebring ya. apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh apa ya? Bahasa Indonesianya apa hebring ya? Kalau itu bahasa Sunda ya, hebring kan bahasa Sunda ya. Apa kita minta bahas hidrogen sama PLTS aja di sini? Wah. Aduh, Jangan ya, aduh. jangan dong. Kalau itu Jangan harus dong. PPT berapa halaman dulu ya. Jangan deh, jangan. Apa bahasa apa enaknya? Apa ya? Kalau Pak Ade tuh, Pada olahraga kan dia kan ininya. Pak Ade tuh kayak banyak cerita tentang apa namanya, edukasi negara budaya gitulah. Pengalaman hidupnya Pengalaman juga hidupnya kaya juga ya. banyak, iya. Jadi pernah singgah, pernah di mana, Oke, Bener-bener. jadi sharing session aja dong kalau gitu. Iya, Sharing session aja ya. Bisa diatur nanti mungkin ya, Mas. Mungkin nanti bisa Stefan ya? dicari judulnya Mbak Yunis. Pokoknya semua Jadi Mbak PR Yunis, juga. semua Mbak Yunis. Mbak Yunis. Iya. Oke, ada lagi Mas Stefan yang mau disampaikan? Cukup. Mas. Cukup ya. Oke, kalau gitu semoga Greenpot episode ini bisa membuat Energizen lebih terinspirasi dan cukup sekian mungkin dari kami ya. Kita pamit ya. Wassalamualaikum. Jargonnya dulu dong. Sebentar dong, salah. Oh, belum. Salam dulu. Iya. Tutup dulu baru jargon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greenpot Talk Talk to to Energize. Energize. See you Dadah. guys. Dadah.